Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin memaparkan mengenai jurnal refleksi 2 mingguan dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Untuk memenuhi jurnal refleksi 2 mingguan, kali ini di sini saya menggunakan model 4F, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, finding, pembelajaran, serta future, penerapan. Fact, peristiwa. Dalam mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya belajar dari alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Setelah saya mempelajari tahapan-tahapan tersebut, saya mendapatkan pencerahan di mana saya memahami tentang kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Serta di sini juga saya mempelajari mengenai strategi pembelajaran diferensiasi, di mana itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten sendiri, yaitu bagaimana seorang guru mampu untuk menyampaikan atau media alat yang digunakan agar membantu para murid memahami dari materi atau konten yang telah disiapkan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Di sini juga dalam prosesnya guru juga bisa membagi murid ke dalam beberapa tipe. Ada yang murid memahami secara audio, kinestetik, visual, dan lain sebagainya. Lalu produknya, diferensiasi produknya itu bermacam-macam. Seperti itu. Semua itu bisa saya terapkan terhadap murid-murid di kelas dalam upaya memberikan pelayanan agar murid bisa memahami dari tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Adapun feeling atau perasaan. Hal yang saya rasakan yaitu saya sangat merasa antusias dalam mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik pada saat mengisi LK maupun dalam melaksanakan ruang kolaborasi bersama para calon grup penggerak yang lainnya. Di sini kami itu sharing terhadap permasalahan yang diberikan serta skenario yang diberikan oleh fasilitator. Kami bahas semuanya bersama dan di sana itu kami banyak sekali mendapatkan ilmu pencerahan dari sesama anggota calon grup penggerak yang lainnya, sehingga saya dapat memiliki pemahaman dan pengalaman baru dan bisa saya terapkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi tentunya di kelas. Findings atau pembelajaran. Hal yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas agar memenuhi kebutuhan murid. Di mana dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda serta unik. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa memahami, bisa mengetahui mengenai gaya belajar sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Lalu yang saya temukan
dalam modul 2.1, yaitu adanya 3 strategi diferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produk. F yang keempat adalah future atau penerapan yang nantinya akan saya lakukan, di mana hal yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan tes diagnostik untuk kedepannya menyiapkan perangkat pembelajaran atau RPP. Tes sendiri dilakukan adalah untuk mengetahui hambatan atau kesulitan yang dialami oleh para murid, di mana dalam melakukan tes kita juga bisa yang namanya melihat dari rapot yang sebelumnya di kelas sebelumnya. Dengan membaca deskripsinya kita akan mengetahui bahwa murid tersebut itu memiliki kekurangan atau memiliki hambatan serta kelebihan di bagian mana. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa mencari dan menggali informasi dari beberapa sumber. Setelah informasi kita dapatkan, kita akan menyiapkan perangkat ajar atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dilihat dari kebutuhan murid. Di sini kita tahu sendiri dalam diferensiasi itu ada 3 diferensiasi atau 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, yaitu media atau cara mengajar guru yang dilakukan oleh guru, baik itu melalui media konkret, media video, abstrak, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai penunjang bagi guru dalam memberikan pemahaman kepada murid. Lalu adanya diferensiasi proses, cara gurunya untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan diferensiasi konten dan proses untuk memenuhi kebutuhan murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.